Menyebut kopi Nusantara tentu tak sah jika tak menyebut kopi Priangan. Bagaimana tidak, di Tatar Sundalah pertama kali kopi berhasil dibudidayakan di tanah air. Tepatnya di kawasan Bogor dan Cianjurlah, para penggila kopi dari Belanda ratusan tahun silam menemukan tambatan hatinya. Inilah kisah para peracik kopi legendaris dari kota Bogor. Dahulunya kota Bogor adalah daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia, bahkan sampai Eropa. Dan saat ini ada beberapa toko kopi di Bogor yang usianya sudah puluhan hingga ratusan tahun. Nah, saya mau cari tahu apa rahasianya bisa bertahan selama ini. Salah satu yang legendaris tentulah kopi Basipit yang berada di Jalan Empang Bogor. Kini dijalankan oleh Nancy selaku generasi ketiga, kopi Basipit sudah ada sejak tahun 1925 alias telah mencapai umur 1 abad. Melanjutkan usaha toko kopi milik sang kakek, Nancy tetap mempertahankan produk unggulan Nusantara, yakni kopi jenis Robusta. Perjalanannya sebenarnya dimulai dari kakek saya. Namanya Yu Hong Keng, itu memang berdagang. Nah, berdagang di daerah Empang ini. Kebetulan yang mayoritas masyarakat di Empang ini adalah orang Arab, gitu kan. Nah, kakek saya ini pinter lah ya bergaul. Nah, terus kita berjualan. Dari dulu tuh berjualan kopi, tapi tidak hanya kopi. Juga dengan yang lain-lain, dengan sembako gitu loh. Menariknya, penyebutan kopi Basipit sendiri merupakan hasil pemberian masyarakat keturunan Arab yang banyak tinggal di kawasan Empang. Merupakan usaha turun-temurun dari sang kakek hingga ayahnya, berbagai terobosan dan inovasi sudah dilakukan agar warisan toko kopi keluarganya tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya tentu dengan bertransformasi menjadi kedai kopi modern. Meski interior dibuat lebih kekinian, bagian luar bangunan tetap mempertahankan kesan klasik yang begitu kuat. Nggak dicampur sama jagung, itu enggak. Jadi 100% kopi kita tuh tulen lah ya. Itu yang saya rasa membuat pencinta kita tuh bertahan sampai saat ini ya. Kita tetap mau memajukannya adalah jualan kopinya, bukan jualan gulanya. Meski begitu, Nancy tetap mempertahankan mesin yang telah digunakan untuk menggiling kopi sejak 60 tahun silam. Kelebihannya sebenarnya karena kebutuhan kita cukup banyak dan ini kuat banget, jadi masih tetap kita pakai lah ya. Karena kalau beli kan mahal lagi mas. Ini kan manual nih, jadi dikendorin, misalnya dia atur. Nah pas kopi keluar dia tetap harus tes nih. Ini grindingnya kita sesuai nggak dengan untuk misalnya untuk tubruk yang bikin kopi tubruk kan. Meski awalnya dulu hanya mengolah kopi Robusta dari Tatar Sunda, kini berbagai biji kopi didatangkan dari seluruh Nusantara. Dari Gayo, Flores, Toraja, dan juga jenis Arabica. Tak hanya menjual kemasan, kedai Basipit juga menyediakan sensasi minum kopi dengan berbagai teknik. Dari tubruk sampai V60 untuk menarik pengunjung dari berbagai kalangan. Harganya pun relatif murah, berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000. Sementara racikan kopi rumahan Basipit cap kacamata 1 kg dihargai Rp140.000 saja. Tetapi legenda kopi Bogor tak hanya Basipit saja. Di Surya Kencana, toko kopi Agus Cap Teko juga menjadi salah satu kedai tersohor dan sudah ada sejak tahun 60-an. Agus selaku generasi kedua menyebut dalam sehari tokonya mampu memproduksi lebih dari 100 kilo bubuk kopi. Kalau bisa dibilang saya hidupnya dari kopi gitu. Udah baru lahir pun udah tercium bau kopi. Ralat sih, bukan bau, wangi ya. Kopi bubuk milik Agus biasa dibedakan dalam 2 jenis, yakni premium dan biasa. Masing-masing punya 6 jenis ukuran, dari 8 gram yang cukup untuk secangkir kopi sampai kemasan besar setengah kiloan. Setiap hari, Agus memulai hari dengan menggiling ratusan kilo kopi dan di sore hari mulai mengemas untuk dijual keesokan harinya. Dengan begitu, Agus memastikan bahwa semua kopi yang dijualnya benar-benar fresh.
Jadi bapak saya ngambilnya dari mana konsisten. Jadi membuat nih rasa ini nggak berubah. Walaupun kadang-kadang ada kawan dari Jawa Tengah, Jawa Timur menawarkan kopi, kita nggak terima karena rasanya beda takutnya. Khawatirnya beda, nanti juga khawatirnya dikomplain oleh langganan kita gitu. Lebih banyak kita 70% lebih kita pakai Robusta. Ya, ini dari Sumatera. Tak hanya memakai bahan pilihan, Agus juga memilih untuk menggunakan mesin giling yang tak pernah diganti sama sekali bahan intinya. Kita sudah pernah mencoba ya, tapi hasilnya rasanya ada sedikit berbeda gitu. Jadi kita mempertahankan mesin yang ini. Bisa diatur tapi memang nggak ukurannya berbeda-beda gitu. Jadi kita mesti pakai perasaan juga. Oke, perasaan untuk mengatur berapa kelembutan kekasaran ini. Kalau ini terlalu lembut juga banyak sari-sari yang lebih, kalau diseduh itu banyak yang terbuang juga. Jadi emang cita rasa kita ada ukurannya agak kasar gitu. Lantas, ketika kopi sudah menjadi ikon dari kota Bogor, kenapa justru sebagian besar kopi yang diolah justru didatangkan dari Sumatera? Merujuk pada data statistik, 5 provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia pada 2023 memang semua berasal dari Sumatera. Bahkan produksinya mencakup 69% dari total semua kopi di dalam negeri. Meski begitu, Tanah Priangan tentu bisa dibilang sebagai pionir ngopi karena menjadi lokasi tanam paksa kopi pertama sejak biji kopi didatangkan dari India di abad ke-17. Sejarah kopi itu pernah memang sepahit rasanya, kayak gitu. Jadi awalnya Belanda saat itu masih VOC ya. Jadi dia mencoba menanam kopi. Awalnya ditanam di Batavia, tapi hasilnya tidak bagus. Nah, variannya saat itu Arabica. Nah, terus dicoba dibagikan ke para bupati, terus ditanam dan ternyata hasilnya bagus gitu. Nah, karena hasilnya bagus, kemudian diteliti oleh VOC saat itu, ini kualitasnya unggul sekali gitu. Nah, akhirnya VOC mewajibkan seluruh tani untuk menanam kopi. Meski kini tak lagi menjadi salah satu pusat kopi terbesar di Nusantara, kawasan Priangan terutama Bogor telah memiliki kopi kelas dunia, yakni Arabica Java Prianger. Dan tentunya jejak legendaris dari biji kopi Priangan bisa ditemukan di kedai kopi Basipit dan Agus Capteko.